Di hari Minggu, saat orang lain banyak yang menikmati hari untuk berlibur, tidak ada kata libur buat para pekerja kuli bangunan. Seperti halnya Wirya dan rekan kerjanya yang saat itu tengah sibuk dengan pekerjaannya. Seperti biasa, Wirya kebagian menjadi laden atau membantu pekerjaan tukang, sibuk mengolah adukan beton. Peluh sudah membasahi sekujur tubuhnya. Meski cuaca cukup terik, tapi semangat kerja Wirya tidak tampak berkurang. Apa saja dikerjakan dengan sigapnya. Di saat Wirya dan yang lainnya sibuk bekerja, datanglah Pak Warto hanya sekedar melihat-lihat hasil kerja dari para pekerjanya. Bagus. Tumben kamu kelihatannya bugar sekali, kata Pak Warto seraya menatap salah seorang pekerjanya. Alhamdulillah, Pak, pinggang saya sudah sembuh. Minum obat apa? Gak minum obat. Dipijit sama si Wirya. Oh, dia bisa mijit. Yang diajak bicara cuma menganggukkan kepala. Wirya, panggil Pak Warto. Dengan segera Wirya menghadap Pak Warto. Ada apa, Pak? Tanya Wirya sambil sedikit membungkukkan badannya. Kamu bisa mijit? Kalau dibilang bisa sih enggak, Pak. Cuma sudah biasa mijitin emak dan bapak saya aja. Jawab Wirya merendah. Memem, kalau begitu tolong pijitin saya. Pegel-pegel nih. Mau ke panti pijat? Males. Kan saya sedang bekerja, Pak. Tidak apa-apa, ayo cepat bersih-bersih dulu. Saya tunggu di rumah. Oh ya, Mas Yogi, saya pinjam dulu si Wirya. Ya. Pukas Pak Warto seraya berteriak kepada Bang Yogi. Oh iya, silahkan, Pak. Jawab Bang Yogi balas teriak. Tidak berani membantah. Dengan segera Wirya pergi ke belakang untuk mandi sekalian. Setelah ganti pakaian, Wirya bergegas menjumpai Pak Warto. Assalamualaikum. Wirya mengucap salam disertai mengetuk pintu beberapa kali. Waalaikumsalam. Masuk saja. Gak dikunci. Jawab Pak Warto dari dalam. Dengan membungkuk Wirya masuk ke dalam rumah. Wirya terbengong-bengong melihat kemewahan di dalam rumah itu. Loh, kok malah bengong begitu? Sini duduk. Bagus sekali rumahnya, Pak. Di kampung saya gak ada yang seperti ini. Ucap Wirya dengan sikap kampungannya. Pak Warto cuma tersenyum melihat kepolosan wajah Wirya. Mau makan dulu? Tanya Pak Warto. Gak usah, Pak. Terima kasih. Sudahlah. Gak usah malu-malu. Saya tahu kamu lapar. Mama. Pak Warto berteriak memanggil istrinya. Tak lama kemudian, datanglah istrinya Pak Warto. Sudah lumayan tua, tapi karena tubuhnya terawat, jadi kelihatannya masih cantik dan segar. Ada apa? Pak, tolong bawain makan. Ini si Wirya mau saya suruh mijitin. Tapi kasihan, kelihatannya lagi lapar. Oh, ya sudah di dapur aja makannya. Yuk, memem. Gak usah. Bu, terima kasih. Ayolah jangan malu-malu. Bu Warto setengah memaksa. Setelah terus-terusan dipaksa, akhirnya Wirya menurut juga mengikuti Bu Warto ke ruangan dapur. Di situ. Ambil saja sendiri. Makan sepuasnya, kata Bu Warto seraya menunjuk meja makan. Dengan malu-malu Wirya mengangguk. Begitu tercengang Wirya saat membuka tudung nasi. Ayam goreng favorit Upin dan Ipin. Tampak begitu menggoda. Belum lagi olahan-olahan lain yang tampak menggiurkan. Tidak banyak basa-basi lagi. Dengan lahapnya Wirya makan. Sementara Bu Warto cuma tersenyum untuk selanjutnya pergi lagi menemui suaminya. Mama suka banget dengan si Wirya. Anaknya sopan. Dan, seketika roman Bu Warto tampak murung. Mirip almarhum anak kita.
Potong Pak Warto. Memem. Iya. Pah. Mirip banget. Gimana kalau si Wirya disuruh bekerja saja di rumah kita? Pah. Ya, sekedar cuci mobil. Bersih-bersih rumah atau apa kek? Boleh. Benar. Pah. Wajah Bu Warto tampak girang. Pak Warto mengangguk sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Wirya kembali menemui Pak Warto yang masih bercengkrama dengan istrinya. Loh, kok cepet banget makannya? Tanya Bu Warto. Udah kenyang, Bu. Masakan ibu enak sekali. Iya dong, makanya papa gak mau makan di luar. Bu Warto menyombongkan diri. Pak Warto hanya tersenyum. Tampak sekali kegembiraan di raut wajahnya. Gimana? Sudah kuat mijit? Tanya Pak Warto. Siap, Pak. Dengan segera Pak Warto berbaring di kasur lantai yang sudah disediakan sedari tadi. Dengan tidak lupa diawali bismillah, Wirya pun memulai melaksanakan tugasnya. Sementara Bu Warto tetap duduk di kursi sambil sesekali memperhatikan wajah Wirya. Tampak sekali sorot mata Bu Warto menjadi sayu. Enak banget mijitnya. Wir, ucap Pak Warto. Alhamdulillah kalau Bapak suka. Memem, kamu mau kerja di sini? Gak, hehehe. Kan sekarang juga saya lagi bekerja sama Bapak. Maksud Bapak begini. Mau gak kamu kerja di rumah ini? Bantuin cuci mobil, bersih-bersih rumah atau apa saja. Dengan tiba-tiba Bu Warto menyela. Waduh, kan saya sedang membantu mengerjakan bangunan. Bu, Wirya tampak kaget. Gak apa-apa. Soal itu bisa nyari pekerja lain. Tapi kasihan Bang Yogi dan yang lainnya. Bu, kalau saya berhenti kerja, gak ada yang masak. Kalau beli makan, mahal dan kurang kenyang. Gampang, kalau mau kerja di sini. Soal makan Mas Yogi dan yang lainnya ibu tanggung. Gratis sekenyangnya. Gimana? Kamu gak kerja di sini? Memem, kalau begitu, saya siap, Bu. Alhamdulillah, ya sudah. Mulai saat ini saja kamu bekerja di rumah ini. Tidak usah bantu mengerjakan bangunan lagi. Ucap Bu Warto dengan roman wajah yang tampak girang. Mulai saat itu Wirya bekerja di rumahnya Pak Warto. Bu Warto dan suaminya tampak senang sekali dengan Wirya yang sangat rajin dan telaten dengan pekerjaannya. Cuci mobil, bersih-bersih rumah dan yang lainnya. Dan pekerjaan Wirya yang utama adalah memijit Pak Warto beserta istrinya. Sementara itu, Bang Yogi dan yang lainnya pun jadi ikut enak. Makan gratis sepuasnya. Bahkan rokok dan kopi pun dibelikan oleh Pak Warto. Alhasil, pendapatan mereka jadi besar. Karena gajinya utuh tidak terpakai untuk biaya makan dan rokok. Wir, antar ibu belanja. Yuk, ajak Bu Warto pada suatu hari. Siap, Bu. Jawab Wirya. Tidak pernah mengatakan tidak atas perintah majikannya. Setelah siap segala sesuatunya, Wirya dan Bu Warto pergi belanja. Diantar oleh supir pribadinya. Wir, kamu juga harus bisa bawa mobil, kata Bu Warto ketika masih di perjalanan. Susah, Bu. Belajar dong, Mas Parno. Mulai besok ajarin anak saya nyopir sampai bisa, kata Bu Warto kepada supir pribadinya. Memem, Ian Doro, jawab Mas Parno dengan logat kental Jawanya. Mas Parno tampak sedikit kaget, karena majikannya menyebut anak kepada Wirya. Tapi kan saya punya tugas-tugas di rumah ibu. Sergah Wirya, tenang saja. Masih ada pembantu lain. Kok, Wirya tidak berani membantah lagi. Hanya terdiam sampai mobil berhenti di tempat parkiran sebuah mall. Setelah berada di dalam mall, Bu Warto sibuk belanja. Sementara Wirya mengikutinya, membantu membawakan belanjaan. Kamu ambil yang kamu suka, kata Bu Warto saat berada di sebuah ruangan yang penuh dengan pakaian. Gak usah, Bu, pakaian saya masih bagus-bagus. Kok, tolak Wirya. Ambil saja, Bu Warto memaksa. Wirya tahu betul, jika Bu Warto menawarkan sesuatu, maka harus diterimanya. Jika tidak, mak Bu Warto akan ngomel-ngomel tiada hentinya. Akhirnya Wirya pun hanya bisa menurut saja. Copet, copet, tolong. Tiba-tiba ada seorang gadis yang teriak-teriak. Tampak oleh Wirya seorang lelaki berambut gondrong, pontang-panting berlari menyelamatkan diri. Tunggu sebentar, Bu, kata Wirya kepada Bu Warto.
seraya menyimpan belanjaannya. Mau kemana? Wirya. Bu Warto berteriak memanggil Wirya. Tapi Wirya sudah pergi dan tidak menggubrisnya. Bergegas mengejar laki-laki gondrong itu. Ada apa? Non, security seperti biasa datang terlambat. Dompet saya dicopet, Pak. Jawab gadis itu dengan terisak-isak. Lari kemana copetnya? Gadis cantik itu pun menunjukkan arahnya. Dengan segera security berlari hendak mengejar pelakunya. Tapi sayang sudah tertinggal jauh. Sang pengaman itu kehilangan jejak. Sedangkan Wirya terus saja mengejar si cepot. Copet maksudnya. Hingga akhirnya si copet merasa lelah. Persis setelah berada di suatu tempat yang cukup jauh dari keramaian. Berikan dompet itu, bentak Wirya disertai menunjuk dompet warna pink yang ada dalam genggaman si copet. Ngapain ikut campur? Mau cari mati? Jangan banyak bacot, cepat berikan dompet itu, bentak Wirya lagi. Hahaha, pilih pergi atau kubunuh. Si copet mengancam seraya mengeluarkan pisau belati dari saku celananya. Ayo sini. Maju. Wirya yang menurut dugaan si copet akan merasa takut, malah menantang. Kurang ajar, mampus kamu. Kiat, di ujung teriakannya. Si copet yang bertubuh atletis itu langsung menyerang Wirya. Menusukkan pisau belatinya ke arah dada. Tapi bukanlah Wirya yang merupakan murid kesayangan Pak Haji. Jika harus takluk hanya dengan serangan lawan seperti itu. Dalam gerakan yang sangat cepat, Wirya berkelit. Plus. Serangan belati si copet hanya mengenai angin. Dalam keadaan tubuh si copet sedang terbawa tenaganya sendiri. Secepat kilat Wirya memasukkan pukulan ke tengkuk lawan. Wah, tak ayal lagi. Si copet langsung teriak sangat keras. Disusul oleh tubuhnya yang tersungkur ke jalan berbeton. Cepat berikan dompet itu, pinta Wirya setelah berada di samping lawannya. Dengan terpaksa si copet memberikan hasil ikhtiarnya. Pergi kamu, bentak Wirya. Si copet pun berdiri dengan perlahan, serta menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini kamu boleh menang. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Tunggu pembalasanku. Akan ku cari kamu, ancam si cepot. Cepot lagi. Wirya cuma berseringai. Setelah si copet pergi, Wirya pun mulai melangkahkan kakinya kembali ke mall untuk menemui Bu Warto. Sekaligus memberikan dompet kepada pemiliknya. Bersambung.